ketekunan di MSF itu penting. Jadi kita tetap ingat sainsia, sanitas, dan santitas. Selamat siang dan berkah dalam. Nama saya lengkap Hubertus Soekarjo. Sering dipanggil Pak Karjo. Saya lahir tahun 60, tepatnya tanggal 28 bulan September. Jadi sudah umur 61 tahun. Saya masuk MSF tahun 81. Itu masuk di Bertinianum 81-82, lalu melanjutkan ke novisiat. Lalu keluar tahun 84. Setelah keluar lalu saya kuliah di Fakultas Ekonomi Untak. Kalau pagi kuliah, sore itu saya diajak oleh Romo Suryo Prawoto MSF. Waktu itu beliau menjadi sekretaris uskup. Saya disuruh bekerja untuk siang hari atau sore hari ketika di luar jam kuliah. Itu menjadi sekretaris Romo Suryo di Keuskupan Agung Semarang. Saya masih ingat waktu itu gajinya 90.000 tiap bulannya. Lumayanlah untuk menopang hidup. Saya kuliah di Fakultas Ekonomi Untak, lalu lulus tahun 90. Lalu males cari kerja ke sana kemari, akhirnya jadi dosen juga di Untak, Fakultas Ekonomi Untak Semarang. Itu sampai tahun 2003. Lalu sebelumnya saya disekolahkan S2 oleh Untak, juga oleh dibiayai sebagian oleh Keuskupan Agung Semarang karena waktu itu sebagai administrasi keuskupan. Lalu juga sama Bu Miksara, kuliah di MM di Jogja. Setelah kuliah tahun 2003, hitung punya hitung, nampaknya kurang cukup. Lalu saya keluar, lalu kerja sebagai konsultan di Bank Indonesia, khususnya di bidang pertanian, peternakan, dan perikanan, yaitu mendampingi para nasabah yang pinjam bank supaya angsurannya itu ajak, bisa ngangsur, dan akhirnya bisa melunasi. Secara singkat, saya masuk MSF itu saya senang karena banyak hal yang saya dapatkan. Misalnya saja di seminari itu ada istilah sainsia, sanitas, dan santitas. Pengetahuan, kesucian, dan kesehatan. Nah, tiga hal itu nampaknya mendarah daging di dalam hati saya dan pikiran saya. Sifat-sifat kesederhanaan, kejujuran, kedisiplinan, lalu tanggung jawab. Tanggung jawab itu yang saya masih terngiang waktu itu menjadi bidel peternakan, yaitu ngurusi anjing, ayam, dan sebagainya. Nah, ngurusi anjing itu tidak hanya membersihkan kandang, tetapi juga memandikan anjing itu sendiri. Kalau anjingnya sakit, ya kami harus mengobati dan sebagainya. Bahkan kadang-kadang juga metani tumane anjing. Nah, dari situ pengalaman yang menarik itu ternyata di dalam kehidupan sekarang ini menjadi sesuatu pegangan hidup, menjadi falsafah atau menjadi sesuatu acuan bagi saya. Jadi moto dari seminari itu masih menjadi pikiran dari kami, bisa menjadi dasar pemikiran kami, yaitu sainsia, sanitas, dan santitas. Setelah keluar dari Untak lalu ke Bank Indonesia Tegal, lalu setiap minggu saya ada di Muntilan mengurus pertanian organik dan juga warung iwak kali itu. Jadi semula bayangan saya ketika masih di MSF itu memang banyak hal yang saya dapatkan.
nilai-nilai kesederhanaan, kejujuran, lalu tanggung jawab dan sebagainya ini menjadi cermin bagi kami sampai sekarang. Sampai sekarang saya ketekunan untuk menanam padi organik itu sangat tekun sekali. Karena apa? Karena kalau tidak tekun tidak bisa. Kita membuat pupuk cair organik itu saja kalau tidak gerusa-gerusut juga tidak jadi fermentasinya. Saya membuat pupuk N sendiri, membuat P sendiri, membuat K sendiri, dan sebagainya. Kebetulan ditunjang oleh bahan-bahan seperti ada ikan dan sebagainya, itu kalau digecek, difermentasi lalu jadi pupuk N. Lalu pupuk P, PK itu dari pohon pisang, dari bonggol pisang, dari ampas kelapa dan sebagainya. Ini mengenai padi organik, jadi kami senang dengan padi ini bisa menjual supaya masyarakat itu sehat, makanan sehat, tidak banyak kimia, residu kimia. Selain itu, kami juga menekuni di bidang iwak kali. Sungai-sungai seperti inilah kalau malam ini lalu ada disetrum, lalu bisa mendapatkan kotes, lalu bisa mendapatkan wader, cetol dan sebagainya dari air yang mengalir ini. Ini kalau malam disetrum oleh anak-anak muda untuk diambil ikannya. Ini untuk sungai kecil, wader dan sebagainya. Tetapi kalau yang besar-besar seperti sili atau melem itu ada di Sungai Progo, Sungai Pabelan, Sungai Belunggang yang agak lebih besar. Tapi untuk kecil-kecil ini seperti cempli banyak juga udang-udang kecil. Ini yang menjadi pemikiran kami. Jadi iwak kali itu air yang mengalir yang membawa rezeki. Kita yakinlah, karena sebagai seorang biarawan, kami meyakini hal itu. Tuhan pasti akan menyertai kita. Asal kita mau usaha, mau kerja keras, pasti nanti akan ada hasilnya. Tetapi kalau tidak, ya tidak. Tuhan tidak akan memberikan sesuatu. Ada pepatah, kita mesti harus usaha, ora et labora, itu harus kita tekuni. Doa dan sebagainya itu terus, usaha juga terus. Maka istilah orang Islam itu dikir tapi juga dakur. Doa dan juga usaha itu pasti sejalan dengan itu. Menyambung tentang iwak kali, itu permasalahan yang utama di musim hujan. Hujan deras itu ikan tidak muncul, sulit untuk di-strom, diambil ikannya, dijaring ikannya. Demikian pula untuk pertanian organik, masalahnya hanya kalah hama. Tetapi kalau tanah itu sudah subur, tentu hama tidak ada. Seperti ini hama. Hama yang paling jengkel adalah burung. Ini dimakan burung sedikit, tapi ya karena situasinya tidak ada panenan dan sebagainya, maka ada burung. Jadi permasalahannya di situ. Untuk order memang saya senang dengan pertanian organik karena saya beranggapan sebagai petani yang bisa sukses atau bisa maju atau makmur itu harus punya 3 hal. Yang pertama adalah mandiri pupuk. Pupuk harus dibuat sendiri. Jangan tergantung dengan pupuk kimia, tergantung oleh pasar, apalagi oleh pemerintah. Harus buat sendiri. Lalu juga mandiri benih. Benih jangan beli. Seperti benih mapan itu kalau beli per kilo 125.000. Tetapi kalau kita buat sendiri, dari panenan itu sendiri, jadikan benih akan ngirit. Harganya paling 5.000 atau 4.000. Yang ketiga adalah mandiri pasar. Kita harus bisa memandirikan pasar. Pasar itu harus dicapai dulu. Kalau saya panen, beras ini akan saya jual kemana? Kalau belum sempat dijual, belum laku, ya kita simpen gabah, lebih tahan lama. Harus mandiri pasar. Pasar mencari sendiri. Jangan dijual di pasar atau di tengkulak. Pasti petani akan susah. Tetapi kalau kita bisa mandiri pasar, ya apalagi dengan online, dengan WA dan sebagainya ditunjang oleh alat teknologi, ini kita akan lebih mudah memasarkan barang-barang pertanian. Hanya permasalahannya kami itu pertanian organik yang masih sendiri. Jadi belum banyak orang berkecimpung. Kalau sudah banyak orang berkecimpung, tentu akan bisa menguasai pasar. Misalnya pasar daerah mana, itu harus dikuasai dulu. Omset beras organik kurang lebih 1 bulannya itu keluar 2 ton. Rata-rata tiap minggu itu 5 kuintal. Tadi sudah diperlihatkan bagaimana saya membungkusi, mengarungi, dan besok harus dipaketkan dan sebagainya.
Omsetnya 2 ton. 2 ton itu senilai kurang lebih 20 jutaan. Keuntungannya tidak banyak, paling keuntungannya 20%, jadi sekitar 4 juta tiap bulannya. Yang paling meyakinkan itu adalah iwak kali, karena modal kita hanya kita beli dari orang-orang yang nyetrum, ada 15 orang yang mencari ikan. Kalau pagi store ke kami, ada ikan macam-macam, kita beli harga 40.000 per kilo, basah dan masih kotor, masih belum dibeteti dan sebagainya. Kita beli 40.000, lalu kita goreng, kita jual per kilo 140.000. Kok mahal sekali? Ya memang, karena mentah ke garing itu, kalau 1 kilo mentah itu jadi garing itu kurang lebih hanya 3 on atau 3 sampai 4 on, tergantung ikannya. Kalau ikan uceng itu hanya 1/4. 1 kilo jadi 1/4, tapi kalau lele dan sebagainya itu bisa jadi separuh, 50%. Nah, omsetnya kurang lebih kalau ikan itu bisa ya sekitar 30 sampai 40 juta untuk tiap bulannya rata-rata. Ya sekitar 30, 40, 50. Di masa pandemi ini memang agak menurun. Menurunnya itu karena orang-orang Jogja, orang Magelang, orang Semarang tidak bisa ke Muntilan karena dicegat. Tidak boleh jalan ke luar kota. Nah, itulah lalu mengakibatkan ada kekurangan para pengunjung. Tapi untuk hari ini lumayan besar. Nah, omsetnya bisa naik kurang lebih tiap hari itu sekitar 2 sampai 2,5. Kalau sepi itu ya 1, minimal 1. Dari omset 50 jutaan, keuntungannya kurang lebih ya 20%, jadi kurang lebih 20% itu ada keuntungan daripada ikan itu. Ya kalau dihitung tenaga dan sebagainya, lalu penyusutan barang-barang ya kurang lebih 10% lah. 10% dari keuntungan omset. Jadi kalau keluar 40 juta, ya 10% kurang lebih 4 juta. Hampir sama dengan beras organik itu. Kami menanam beras organik kurang lebih 1 hektar. Saya tanam sendiri, mulai dari membuat pembenihan ini, lalu nanti panen dan sebagainya kami cangkul sendiri. Kalau badan sehat, fit, kami mencangkul. Tapi kalau tidak, ya saya buruhkan orang lain. Tetapi kalau soal nyemprot dan sebagainya, mengairi, kami akan jalan sendiri. Jadi pada intinya, dengan masuk MSF banyak hal yang kami dapatkan, nilai-nilainya terutama. Lalu menjadi pegangan hidup saya. Dan tidak mau menyerah, ulet, tekun. Nah, itulah yang menjiwai pada diri saya. Saya punya anak 4, 3 anak laki-laki dan terakhir itu cewek, baru kelas 2 SD Pangudi Luhur. Lalu yang 3 cowok itu semuanya ada di seminari. Yang nomor 1 dan nomor 2 itu ada di Juniorat Omi di Cilacap, seminari menengah. Yang gede itu kelas 3, yang adiknya kelas 2. Lalu adiknya lagi cowok ada di seminari Mertoyudan, kelas 1. Kelas 1. Dan sekarang mas di rumah ada Darling dan sebagainya. Nah, 3 cowok memang saya sekolahkan di seminari. Supaya apa? Supaya nantinya seperti saya, ada ketekunan dan sebagainya, dilatih secara iman dan sebagainya, supaya mereka tahan bantingan, tahan ngelih, tahan lapar. Biar di seminari makannya hanya sama jangan ketela atau sayuran sawi, gereh dan sebagainya, tempe tahu, enggak apa-apa. Ini justru meyakinkan dia supaya nanti setelah lulus SMA mau melanjutkan atau tidak itu terserah bagaimana anak itu dalam meniti panggilannya. Tetapi saya berharap memang terus berlanjut, tapi Tuhanlah nanti yang akan memanggilnya. Panenan banyak, tapi Tuhan kami tetap menyodorkan 3 anak itu untuk sekolah di seminari. Jadi anak 4 memang masih kecil-kecil, karena anak yang paling gede itu baru kelas 3 SMA, sementara umur saya 61 tahun. Jadi saya keluar dari MSF tidak harus terus nikah. Baru umur 43 tahun saya menikah. Makanya anaknya masih kecil-kecil, tapi tidak apa-apa. Ya itulah Tuhan nanti yang akan mengaturnya, yang akan mengatur jalan hidup saya seperti itu. Saya tidak khawatir nanti anak seperti apa dan sebagainya, saya tidak takut. Saya tidak khawatir, karena Tuhan tetap bersama
kita sekarang dan selama-lamanya. Itu yang menjadi nilai-nilai itu, jadi ketekunan di MSF itu penting. Jadi kita tetap ingat sainsia, sanitas, dan santitas. Terima kasih.